Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu kembali. Kita melanjutkan pelajaran minggu lalu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Indah Sandita. Aisyara. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Kalau begitu kita lanjut di materi pembelajaran hari ini. Yang minggu lalu pertemuan kemarin itu kita bicara apa? Tentang remote. Tentang remote. Ya, tentang remote server, tetapi tentang apanya? Terus? Mantap. Tepuk tangan dulu. Sekarang yang pertemuan kedua, setelah kita mempelajari konsepnya dan memerinci jenis-jenis aplikasi, sekarang kita memilih dari yang kita pernah identifikasi berdasarkan pertimbangan yang sangat menguntungkan. Ditinjau dari segi pemanfaatan pemakaian bandwidth, dari segi kestabilan dan keamanan. Itu tujuan kita pertama. Tujuan yang kedua, setelah memilih, kita pastinya mau cari tahu bagaimana caranya kita menginstal. Jadi kita memilih cara instalasi aplikasi yang kita pilih. Kemudian nanti dari situ kegiatan memilih jenis aplikasi dan kegiatan instalasi, memilih cara instalasi, itu nanti kita tuangkan lagi dalam LKPD. Sudah paham sampai situ? Ya, Pak. Dengan remote server kita dapat mengkonfigurasi, mematikan komputer dari jarak jauh. Ya. Bisa diingat sampai situ. Saya akan putarkan video ini. Nanti ditarik kesimpulannya apa ya? Bintang Nurrahman, warga dusun Padukuhan Delingo, Kelurahan Banjiroto, Kulon Progo, Yogyakarta ini tak berbeda dengan pemuda pada umumnya. Menyanding peralatan komputer dengan ditemani kipas kecil menjadi keseharian pemuda berusia 33 tahun ini. Namun siapa sangka, Nurrahman merupakan teknisi infrastruktur di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things berpusat di Singapura. 50 hingga 70 server ia kelola setiap harinya di dalam. Apa kerjanya? Mengelola server Di mana servernya? di Singapura, berada di luar negeri. Sedangkan dia berada di Indonesia. Di Indonesia. Ruangan seluas 3 kali 3 meter ini. Tak main-main, klien yang dikelolanya tersebar di negara Malaysia, Uni Emirat Arab. Itu orang seperti tadi itu apa namanya? Nah, siapa yang mau ikut seperti itu? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Jadi berapa orang? Berapa orang tadi? Mantap. Tepuk tangan dulu. Yang kemarin kan saya tanyakan itu yang mau jadi teknisi tidak ada yang mau. Ada yang mau cuma berapa orang? Sedikit. Mau jadi administrator jaringan juga masih sedikit juga. Jadi maunya apa dah? Maksud di TKJ mau bikin apa? Ini sudah saya tawarkan yang begini, ya. Itu kemarin saya sudah jelaskan tentang yang teknisi komputer itu ya biar tidak ada modalnya bisa. Yang ini ada sedikit modal. Modalnya orang tadi apa katanya? Komputer, kipas angin, sama ruangan 3 kali. Kalau yang kemarin tidak ada modalnya. Oh, paling CD ya yang kemarin kaset itu sama objek. Dikira pengangguran, siapa sangka seorang pemuda asal Kulon Progo, Yogyakarta ternyata mengelola puluhan server di sejumlah negara. Berputar di depan komputer setiap hari, membuat Nurrahman. Kalau salah satu dari kalian yang bisa bekerja begini, apa kira-kira motivasinya? Kenapa kamu bisa tertarik misalnya mau jadi orang seperti ini? Karena dia dari dalam rumah bisa dapat bekerja tanpa memakan banyak modal. Menggunakan bisa bekerja dalam rumah tadi, Rasmi tadi, Aisyara apa tadi? Dapat bekerja dengan modal yang Dapat bekerja dengan modal yang sedikit. Yang lain? Ya punya bagaimana? Bisa bekerja dengan negara lain. bekerja sama dengan Suaranya siapa tadi sama dengan Jibril? Gabriel? Mantap. Habis Gabriel tadi siapa? bisa bekerja dengan orang-orang luar negeri. Bisa bekerja. Harus tanpa harus ke luar negeri. Bagus, semuanya bagus. Ada lagi? Tepuk tangan atas masukannya. Pendapatnya seperti tadi lah. Jadi itu kalau kita pintar jaringan begitu dicari. Jadi kalau setiap ada pekerjaan begitu biasanya dia punya juknis itu sudah ada. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini yang mau dilakukan. Makanya itu kalau di TKJ itu seharusnya begitu berpikirnya. Mesti 1, 2, 3. Jangan 1, 3, 2, 5. Tidak bisa.
Karena setiap orang yang menawarkan pekerjaan kepada kita, mereka punya langkah-langkah. Baik. Kerap dianggap antisosial, pengangguran, hingga dikira menerapkan ilmu pesugihan oleh tetangganya. Sepintas Nur-Rahman, warga dusun Padukuhan Delingo, Kelurahan Banjiroto, Kulon Progo, Yogyakarta ini tak berbeda dengan pemuda pada umumnya. Menyanding peralatan komputer dengan ditemani kipas kecil menjadi keseharian pemuda berusia 33 tahun ini. Namun siapa sangka, Nur-Rahman merupakan teknisi infrastruktur di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things berpusat di Singapura. Putra pasangan Ya, kita lanjut. Sekarang silakan pembagian kelompok kerja. Atau gini deh, nanti sebentar baru berbagi. Ya, kita lanjutkan dulu. Siapa kira-kira di antara kalian yang mau mengetik pakai HP-nya tapi munculnya di sana? Mengetik di sini tapi munculnya di layar. Siapa yang mau begitu? Nah, semua mau? Oh, nanti saya ajarkan caranya. Ini sebentar saya pakai. Ya? Tuh? Nih, berfungsi dengan normal. Tuh, pindah tuh. Oke, jadi kalau sudah begini kan kita sudah bisa buka apa itu program aplikasi pengetikan, membuat naskah, betul? Nah, jadi tinggal kita mengetik, nanti dia muncul juga keyboard di sini. Saya akan antarkan di sini bagaimana itu caranya menyambung mouse apa itu? Tayangan tentang mouse wireless. Hello friends, welcome to my channel, and in this video I'm going to show you how to connect the Bluetooth mouse to your laptop. Okay, so I have that Bluetooth mouse. Now just remove it, open it cover. Okay, now it is successfully inserted. Now close it. Okay, Dia now bilang cerita tapi dia turn it siapkan on. dua. As you can see, it is successfully turned on. Okay, now open it on your laptop. Okay, now on your mouse, press and hold right, left key and middle scroll bar for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And over there you can see Bluetooth mouse. Okay, now it is configuring device. Over there you can see. Over there you can see the mouse is now successfully connected to your laptop. Saya juga sementara rai-rai apa maksudnya itu orang. Nah, sekarang begini, mari kita bandingkan. Kira-kira antara HP yang saya pakai ini sekarang dengan yang mouse tadi, mana yang tergolong menjadi remote? Kalau mouse tadi dari jarak jauh dengan laptopnya toh, mana? Dua-duanya atau cuma salah satu? Hah? Yang lain? Kenapa mouse tidak masuk? Karena dibatasi oleh jarak. Dibatasi karena memakai itu tidak. Contohnya ada batas jarak. Batas jarak. Siapa? Rahul. Coba mengarang lagi tuh. Di antara HP yang saya pakai dengan itu mouse yang tadi, mana yang masuk sebagai remote? Dua-duanya. Nah, berarti ada alasannya. Iya. Nah, kalau begitu, kenapa Rahul? Kenapa HP bilang dia remote? Karena bisa mengendalikan. Karena bisa mengendalikan. Yang mouse Sama juga. sama juga. Ya. Nah, mengendalikan juga. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kalau sudah tidak ada yang mau tambah, kita bahas bersama-sama. Mari kita kembali kepada pengertian remote server. Bagaimana lagi kalau pengertian remote server? Mengandalkan chicken untuk mengendalikan sebuah komputer dari jarak jauh. Remote server adalah server yang menyediakan serangkaian layanan bagi pengguna yang terhubung secara jarak jauh dalam internet atau jaringan tertentu. Ya. Dari definisi tadi, kita bisa membedakan HP dengan proses bekerjanya itu mereka menggunakan remote access, dua-duanya tidak menggunakan kabel, tetapi dua-duanya menggunakan jaringan, dan kemudian bisa mengendalikan laptop. Kesimpulannya bagaimana? Dua-duanya adalah remote. Prinsip kerjanya nanti memenuhi remote access, bukan? Sampai situ sudah? Ini saya belum perbaiki, sesungguhnya merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemilihan
jenis-jenis remote server dan cara instalasinya. Karena tujuan kita adalah memilih jenis aplikasi dan cara instalasinya, maka yang di situ seharusnya merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, memilih jenis dan cara menginstal. Mencari kelompoknya, kita kerjakan LKPD sambil mencari kelompoknya masing-masing. Itu yang kita mau selesaikan. Proyek kita mau kerjakan hari ini seperti ini. Mengisi LKPD dengan baik dan benar. Sudah dapat semua? Sudah. Kita butuhkan waktu 35 menit untuk menyelesaikan itu. Ada 3 tahapan itu yang mau dilakukan. Dan mencari informasi ada 15 menit, ya. Kemudian yang ini ada di lembaran LKPD-nya. Jadi waktu pengisiannya dikonfirmasi dengan kriteria yang tampil itu ada di bagian bawah LKPD-nya. Mana ada yang sulit pertanyaannya? Di situ ada apa? Ada alat dan bahan nanti. Itu alat dan bahannya yang dipakai untuk menginstal aplikasi pilihan. Jadi Pak Guru, alat dan bahan yang dimaksud dalam surat ini? Alat dan bahan untuk menginstal program aplikasi remote server yang dipilih. Sudah cukup saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah pas. Karena LKPD-nya sudah disetor semua, ya. Ada 8 kelompok kita ini. Maka sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Jadi kita mulai dari kelompok berapa dulu yang? Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi seninya kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibaca oleh Bibi. Tabel 1, jenis, model serta kelebihan aplikasi remote server. Jenis aplikasi remote server. 1. Remote desktop. Model yang digunakan remote desktop adalah grafik atau GUI. Kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi. Kedua, FNC. Model yang digunakan adalah grafik FNC. PNC. Model yang digunakan adalah grafik atau GUI. Kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi. Kelima, SSH. Model yang digunakan adalah teks atau JAWI. Kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi dan keamanan yang baik. Hasil kesimpulan untuk soal 2.1. Dari kesimpulan kami, itu semua merupakan jenis aplikasi remote desktop, mode aplikasinya, dan juga kelebihan aplikasi remote server. Jenis aplikasi remote server yang menurut kami yang paling baik adalah TeamViewer. Alasan kami adalah karena TeamViewer menyediakan banyak fitur yang dapat diunggulkan untuk melakukan remote server. Langkah-langkah menginstal TeamViewer. 1. Download dulu software TeamViewer. 2. Langsung saja install pada file yang muncul. 3. Klik run install latihan. 4. Proses instalasi akan berjalan. Tunggu beberapa saat. 5. Instalasi sukses. TeamViewer sudah siap digunakan. 6. Set ID. 7. Set password. 8. Set partner ID. Sekian. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Dedi Salman. Jenis aplikasi remote server
Masih kuat, bisa direkam suaranya. Jenis aplikasi remote server. Yang belakang dengar tuh. Remote server. Sudah jangan Desktop. Modenya grafik. Kelebihannya keamanan yang baik dan mendukung IPv4. Untuk soal 2.1, dari tabel di atas menunjukkan jenis aplikasi yang remote server memiliki keamanan yang baik serta dan beberapa aplikasi yang tergolong dalam mode GUL dan teks CLI. Terus. Jenis aplikasi remote server yang menurut kami paling baik adalah aplikasi Tidak apa-apa. Radmin, karena Radmin menggunakan protokol TCP IP yang merupakan Sudah berhenti. Kasih beri tenang dia tertawa. Sudah cukup. Lanjut. Merupakan protokol paling banyak dan luas digunakan dalam jaringan internet. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kita nggak perlu. Sekian dari kami. Tidak ada tanggapan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok 2, saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu kemudahan apa saja yang diberikan oleh tim. Jadikan penilaian. Yang diberikan oleh tim viewer aplikasi. Saya sendiri viewer. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 4, sabar. Cepat sedikit. Apakah MBR bisa digunakan HP? Aplikasi viewer baru kita tiap di HP. Itu bukan saja. Saya harus terima. Kalau mereka mau terima, jangan diam saja. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Aisyah. Kemudahan apa saja yang diberikan oleh aplikasi viewer? Memudahkan pekerjaan untuk mentransfer file dan mengendalikan server dan jarak jauh sebagai media meeting. Kedua, apakah tim viewer bisa diakses di HP? Iya, tim viewer bisa diakses di HP. Untuk penggunaan perangkat Android atau ponsel, pastikan setiap pengguna telah menginstal tim viewer, remote control, dan pasangan Anda hanya perlu menginstal tim viewer. Jadi bisa disimpulkan
kasih semuanya yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, model penampilan presentasinya sudah bagus, kemudian tanggapannya juga sudah bagus. Selain itu ada beberapa hal yang evaluasinya agak negatif, itu yang harus perlu diperbaiki. Yang pertama, masih banyak sekali yang belum mengerti tentang petunjuk dan suruhan di LKPD, antara lain alat dan bahan. Itu sebenarnya selain komputer berarti mesti ada software di situ. Karena yang mau diinstal adalah aplikasi. Kemudian juga tadi saya dengar ada aplikasi pilihannya yang satu, yang diinstal satu, yang lain. Padahal suruhannya di dalam itu tuliskan langkah-langkah instalasi aplikasi yang sesuai dengan pilihan. Kalau kita tidak paham soal itu, susah kita menjawab, ngawur nanti. Baiklah, secara keseluruhan tapi sudah bagus. Kemudian yang perlu saya tekankan tadi, sebenarnya tadi itu ya, ini LKPD isinya itu belajar literasi. Bagaimana cara kita membahasakan itu isi tabel ke dalam kata-kata. Kita lanjut sedikit. Siapa yang tahu itu? Mana yang benar? Kalau saya C. Kalau saya D. D. Jawabannya B. Ini yang tadi. Yang pertama saya tekankan bahwa namanya jaringan selalu yang sekarang ini selalu mendukung IPv4. Karena semuanya ini bekerja dalam jaringan, maka seharusnya IPv4 dia penuh. Remote desktop dia pakai grafik, VNC modenya grafik, kemudian Telnet mode teks. Tapi yang jelas sesungguhnya kelebihan itu ada 3 yang kita perlu lihat. Ada keamanan, ada kehematan bandwidth, ada kecepatan transfer. Rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Yang pimpin doa siapa? Hidayah. Hidayah pimpin doanya. Doa penutup. Ya.